Leo, minggu ini One Piece memang rehat sejenak. Dan untuk mengisi kesenggangan yang ada, sebuah konten spesial untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke pembahasan, sahabat Marga Anime semua, tolong follow Instagram official Marga Anime. Link ada di deskripsi. Oke? Baik, kita mulai pembahasannya. Di chapter 994, Oda Sensei menuliskan sebuah judul yang menarik. Nama lainku adalah Yamato. Memang benar, judul tersebut tentunya merujuk atau berkaitan dengan isi cerita yang menampilkan Yamato yang memperkenalkan dirinya pada Momonosuke. Tapi Leo, sebenarnya ada yang menarik selain hal tersebut yang berhubungan dengan judulnya. Mimin dapat info ini dari dua orang sahabat Mimin. Yang pertama, jika boleh kusebut, Kakanda Tanjung. Mungkin sebagian dari kalian ada yang kenal, karena beliau merupakan salah satu admin di grup One Piece Facebook, yaitu IOP atau Informasi One Piece. Link Facebook beliau dan grup IOP ada di deskripsi ya Leo. Kemudian yang kedua, atau orang yang kedua, seseorang misterius di grup kami. Kami mengenalnya dengan nama Jinbe, bukan Jinbe ya. Baik, kembali ke pembahasan tadi. Mereka menggaungkan tagar Yamato Next Nakama berdasarkan judul chapter 994 yang berbunyi, nama lainku adalah Yamato. Dan ucapan tersebut juga bisa kita hubungkan dengan dua konten kita sebelumnya yang berjudul Tekad yang Diwariskan dan juga kru terbaru kelompok bajak laut topi jerami. Sehingga alasan inilah yang membuat Mimin ingin membuat konten ini, tentu dengan beberapa tambahan atau sentuhan atau pendapat atau opini atau bisa juga disebut teori dari Kuleo. Jadi, tagar Yamato Next Nakama ini nggak sembarangan tagar, karena pada beberapa chapter berikut ini terdapat chapter yang merupakan chapter spesial dengan cover dan judul yang merujuk pada nama-nama kru kelompok bajak laut topi jerami. Dan memang benar, setelah chapter-chapter tersebut rilis, orang yang disebutkan dalam judul chapter tersebut resmi menjadi kru kelompok bajak laut topi jerami atau nakama kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Entah itu dalam waktu yang berdekatan dengan chapter tersebut, seperti kasus Roronoa Zoro, atau juga memang membutuhkan waktu yang lama, seperti sang kasatria lautan Jinbe. Nah, Leo, berikut ini chapter dengan judul nama nakama Luffy yang berhubungan dengan bergabungnya mereka ke dalam kelompok bajak laut topi jerami. Pertama, di chapter ketiga dengan judul Munculnya Zoro si pemburu bajak laut. Nah, di cover tersebut nampak Luffy sedang menaiki seekor ikan hiu yang kita tahu merupakan salah satu binatang buas. Sepertinya ini berhubungan dengan Roronoa Zoro yang memang kita tahu bagaikan hewan buas dan haus akan pertarungan. Bayangkan saja, di awal-awal cerita One Piece, dia yang merupakan pendekar pedang yang bisa kita anggap pengalamannya baru seumur jagung, berani menantang seorang pendekar pedang terkuat di dunia, Takanomi Dracul Mihawk, yang berakhir tentu dengan kekalahan telak bagi Roronoa Zoro. Dan memang seperti cover tersebut yang menampilkan Luffy menaiki seekor ikan hiu yang ganas, akhirnya Luffy berhasil mengajak seorang Roronoa Zoro yang merupakan seorang pemburu bajak laut menjadi kru bajak laut pertamanya. Bagaimana Leo? Menarik bukan? Seorang pemburu bajak laut akhirnya menjadi seorang bajak laut. Baik, kita lanjut yang kedua. Di cover chapter 8 dengan judul Nami, terlihat Luffy dan Zoro berada di sebuah kapal, dan Luffy nampak berpose mencari sesuatu dan diikuti beberapa binatang yang lucu dan sedikit aneh. Di cover ini, kapal yang Luffy dan Zoro naiki layarnya masih tergulung dan belum terkembang. Yang menurut pendapatku, sebuah kapal sebelum mengembangkan layarnya memerlukan seseorang sebagai navigator kapal. Karena mengarungi lautan, apalagi itu lautan dunia One Piece yang penuh dengan keanehan dan keajaiban, seorang navigator memang diperlukan. Dan tepat seperti yang Luffy lakukan dalam cover, nampaknya dia sedang mencari seorang navigator untuk membantunya memandu perjalanannya di lautan. Dan orang tersebut adalah Nami, sang kucing pencuri yang bercita-cita menggambar peta dunia. Dan dia adalah seorang navigator yang tidak perlu kita ragukan lagi
jika melihat sepak terjangnya dalam membantu Luffy mengarungi lautan dunia One Piece sampai saat ini. Yang paling Mimin ingat adalah momen ketika kelompok bajak laut topi jerami menaiki sebuah knock upstream menuju ke Pulau Langit. Nami kala itu sangat keren menurutku, dengan memandu Going Merry berlayar di atas permukaan knock upstream. Sugoi. Berlanjut yang ketiga, di cover chapter 23 dengan judul Munculnya Kapten Usopp. Terlihat Zoro sedang membuat sebuah tong bersama seekor katak. Di belakangnya ada Luffy yang membawa sebuah palu kayu, dan Nami yang membelakangi mereka menggunakan sebuah payung. Jika melihat cover chapter 23 ini, memang sungguh cocok untuk menggambarkan seorang Usopp yang memang ahli segala hal. Mengerjakan apa saja bisa dia lakukan meskipun hasilnya tidak maksimal. Misalnya memperbaiki kapal. Dan memang benar setelah cover chapter 23 dengan judul Munculnya Kapten Usopp akhirnya benar-benar terjadi. Luffy merekrut seorang pria dengan hidung panjang yang kelak dikenal dunia dengan sebutan God Usopp. Bagaimana Leo? Menarik bukan? Baik, lanjut yang keempat. Di cover chapter 43 dengan judul Sanji, terlihat Kapten Buggy yang mendarat di pulau tempat kediaman Gaimon. Buggy yang nampaknya mendarat dengan keras, terlihat dengan pose kaki ke atas. Dan kembali lagi, menurutku hal tersebut berkaitan dengan Kurohashi no Sanji atau Sanji si kaki hitam, yang memang saat bertarung menggunakan kakinya. Selain itu, Gaimon yang kita tahu memiliki rambut hijau, apakah juga bisa kita anggap berhubungan dengan siapanya Sanji ya? Ketika sudah menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Dan memang benar, setelah cover chapter 43 dengan judul Sanji rilis, di akhir Arch Barati, Sanji benar-benar direkrut oleh kapten tercinta kita sebagai koki kapal atau kru yang keempat. Bagaimana Leo? Lanjut ke bagian kelima. Di cover chapter 139 dengan judul Tony Chopper, terlihat Django membuka kacamatanya dan matanya berbentuk hati. Sedikit sulit jika mengaitkannya dengan seorang Tony Chopper. Namun jika boleh sedikit kita paksakan, mata Django yang berbentuk hati memang masih bisa dihubungkan dengan seorang dokter yang terkadang digambarkan dengan hati dan stetoskop. Mengobati dengan hati atau dengan cinta, love. Dan kembali ke cover chapter 139 dengan judul Tony Chopper. Memang benar, setelah kemunculan cover chapter tersebut, tepatnya di akhir Arch Drum Island, kapten tercinta kita benar-benar merekrut Tony Chopper sebagai salah satu krunya dengan peran sebagai dokter kapal kelompok bajak laut topi jerami. Bagaimana Leo? Bagian ke-6, cover chapter 201 dengan judul Nico Robin. Lebih tepatnya, cover chapter diganti dengan Color Sprite oleh Oda Sensei. Semua laki-laki di kelompok bajak laut topi jerami, mulai dari Luffy, Zoro, Sanji, Usopp dan Chopper melakukan gerakan bela diri atau mungkin juga gerakan dalam pertarungan. Sedangkan Nami yang kala itu memang satu-satunya kru wanita, nampak bersantai menikmati segelas minuman dingin. Mencari kaitan Color Sprite ini dengan Nico Robin memang agak sulit. Namun yang pasti, Color Sprite ini mengatakan jika seluruh kru dari kelompok bajak laut topi jerami siap menjaga dan melindungi krunya, terlebih mungkin kru tersebut seorang wanita. Dan memang benar, usai munculnya Color Sprite chapter 201 dengan judul Nico Robin, kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, mengajak bergabung seorang wanita, mantan anggota organisasi Baroque World yang sudah ia hancurkan. Karena wanita tersebut tidak memiliki tempat untuk kembali. Dan wanita tersebut bernama Nico Robin, yang kelak akan menjadi salah satu orang yang dicari dunia karena kemampuannya membaca poneglyph. Tentu akan banyak orang yang mengincarnya, namun seperti yang Robin katakan saat Arch U, dia tidak takut atau khawatir lagi karena dia berada di antara orang-orang kuat yang akan selalu melindunginya. Sugoi, aku sedikit merinding saat membacanya. Lanjut ke bagian ke-7, cover chapter 329 dengan judul Namaku Frankie. Di cover chapter 329 ini,
terlihat salah satu pendeta God Enel, yaitu Gedatsu, berhasil mengalahkan seekor tikus tanah raksasa. Dan posenya tentunya mengingatkan kita dengan seseorang super. Yap, posenya nampak seperti Franky. Dan memang benar, setelah cover chapter 329 dengan judul Namaku Franky ini keluar di akhir Archwater 7 dan Enies Lobby, kapten tercinta kita berhasil mengajak sang cyborg untuk menjadi salah satu krunya. Mantap, super. Berlanjut ke bagian ke-8, cover chapter 453 dengan judul Cuaca Berawan dengan Kemungkinan Ketulang. Sebuah judul yang unik. Namun jika kita mengingat sosok Brook saat pertama kali bertemu Luffy, dia memang berada di sebuah kapal yang berlayar di wilayah yang tidak disinari mentari karena ditutupi awan dan kabut. Seseorang yang tinggal tulang belulang, bertualang seorang diri di bawah bayang-bayang karena telah kehilangan bayangannya, yang akhirnya menyebabkan dirinya tak bisa lagi melihat cahaya matahari. Dan memang benar, setelah cover chapter 453 dengan judul Cuaca Berawan dengan Kemungkinan Ketulang rilis, Monkey D. Luffy atau sang kapten Bakayaro di Arch Trailer Bark merekrut seorang kru yang nampak aneh dan juga menakutkan karena hanya berupa tulang belulang tengkorak berjalan. Yap, Soul King Brook bergabung sebagai salah satu kru sang calon raja bajak laut selanjutnya. Mantap. Berlanjut yang ke-9 di cover chapter 528 dengan judul Jinbe, Sang Kasatria Lautan. Terlihat sebuah kapal yang meninggalkan sebuah pulau, dan di pulau tersebut tertinggal sebuah kapal. Jika mengingat Jinbe yang merupakan mantan si Chibukai dan kapten kelompok bajak laut matahari, yang akhirnya memilih meninggalkan kelompok bajak laut matahari dan menyerahkan kepemimpinan pada Aladdin untuk selanjutnya menggantikan posisi serta perannya. Sangat sesuai dengan cover chapter 528. Sebuah kapal berlabuh meninggalkan pulau dengan sebuah kapal yang masih tertambat di sana. Banyak hal telah Jinbe lepaskan untuk menjadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Bahkan mempertaruhkan hidupnya di hadapan seorang Yonko pun ia lakukan. Dan memang benar, saat ini Jinbe, sang kasatria lautan, telah berpindah kapal dan menjadi kru calon raja bajak laut selanjutnya. Mantap. Dan akhirnya tibalah kita ke yang terbaru di cover chapter 994. Seperti yang kukatakan di awal, Oda Sensei memberi judul Nama Lainku Adalah Yamato. Dan di cover ini terlihat BG bersama kelompok bajak laut Fire Tank dan juga Lola serta Von berlayar pergi menjauh dari Pulau Dressrosa dan kejaran angkatan laut menuju ke lautan lepas. Mereka akhirnya bebas, hal yang bisa menggambarkan seorang Yamato yang di awal kemunculannya memang dibelenggu dengan borgol yang bisa meledak dengan tujuan agar dirinya tidak bisa keluar atau meninggalkan Pulau Onigashima atau negeri Wano Kuni. Jika mengingat Yamato yang ingin menjadi seorang Kozuki Oden, pertanyaannya, apakah dia juga ingin keluar dari Wano Kuni untuk berpetualang, sama seperti yang dilakukan Kozuki Oden? Jika iya, ini akan menjadi kans atau kesempatan bagi Yamato untuk menjadi nakama Luffy selanjutnya. Karena jika nanti usai tumbangnya hegemoni dari bajak laut buas Kaido, Yamato tidak ada tempat untuk kembali, sama seperti yang terjadi pada Nico Robin usai Baroque Walk hancur. Jika boleh, aku ingin menyampaikan rumus kemungkinan bergabungnya Yamato sekali lagi. Aku menyebutnya rumus L3P1. Coba kita ingat urutan bergabungnya kru Luffy dengan mengabaikan sang pangeran anti maps, Akaro Roronoa Zoro. Urutannya berdasar jenis kelamin. Nami, perempuan. Usopp laki-laki. Sanji laki-laki. Chopper laki-laki. Lalu Robin perempuan. Franky laki-laki. Brook laki-laki, dan Jinbe laki-laki, yang jika diurut adalah V, L, 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 V, L, L, L. Dan setelah itu, kalian tentu paham yang kumaksud. Next, P, perempuan. Maybe Yamato.
ditambah petunjuk cover dan judul chapter 994 yang serupa dengan yang sudah terjadi pada kru lain. Memang benar, para legenda telah tiada, namun semangat serta jiwanya tetap hidup dan menyala bersama para generasi selanjutnya. Kozuki Oden dan Goldie Roger adalah legendanya, dan generasi selanjutnya yang membawa harapan serta mimpi para legenda bisa saja adalah Yamato dan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Hal-hal tadi semakin memperkuat kemungkinan bergabungnya Yamato ke dalam kelompok bajak laut topi jerami. Mari kita bersama-sama gaungkan tagar Yamato Next Nakama Sugoi. Baik Leo, seperti itulah video yang bisa aku bagi bersama kalian. Tetap kembali kukatakan, ini hanya sebuah opini atau pendapat, atau jika kalian menyebutnya teori juga boleh. Namun kebenaran dan jalan cerita One Piece hanya Tuhan dan Oda Sensei yang tahu. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.